Halo bro, ketemu lagi dengan Mimin di berita update terkini MotoGP. Apa jadinya jika pembalap yang hampir terlupakan tiba-tiba bangkit dan hampir memenangkan balapan, lalu dihancurkan oleh aturan kontroversial? Maverick Vinales membuktikan bahwa kecepatannya masih sangat mematikan di Grand Prix Qatar. Tetapi mimpi untuk berada di podium pupus oleh penalti tekanan ban. Sebuah aturan yang disebut konyol oleh banyak pengamat. Lalu mengapa pembalap yang berani memimpin justru dihukum? Siapa sebenarnya yang salah dalam drama ini? Michelin, tim, atau regulasi yang cacat? Simak pembahasan lengkapnya, plus rahasia di balik kecepatan tiba-tiba tim satelit KTM yang bisa mengubah peta persaingan MotoGP 2025. Maverick Vinales mencuri perhatian di Grand Prix Qatar MotoGP dengan performa yang mengejutkan. Pembalap tim satelit KTM ini sempat memimpin lomba dalam waktu yang lama, bahkan mampu menahan tekanan dari Marc Marquez dan mengalahkan Pecco Bagnaia untuk finish di posisi kedua. Namun, euforia kemenangannya hanya berlangsung singkat. Beberapa saat setelah melewati garis finish, sudah muncul spekulasi bahwa Vinales akan terkena penalti tekanan ban. Beberapa jam kemudian, prediksi itu terbukti. Posisi keduanya berubah menjadi finish di tengah-tengah grid. Aturan pemantauan tekanan ban sebenarnya sudah diberlakukan sejak pertengahan 2023. Latar belakang penerapan aturan ini adalah kekhawatiran terhadap keselamatan pembalap. Karena ban Michelin, terutama ban depan, sering dioperasikan di bawah tekanan yang direkomendasikan. Kondisi ini berpotensi menyebabkan kegagalan struktural yang berbahaya. Awalnya, pelanggaran tekanan ban hanya diberi peringatan atau penalti ringan. Namun, sejak tahun ini sanksinya jauh lebih keras. Pembalap yang melanggar bisa terkena penalti waktu 16 detik. Hukuman yang cukup untuk mengubah posisi finish kedua menjadi posisi ke-14, seperti yang dialami Vinales. Yang membuat aturan ini kontroversial adalah sifatnya yang tidak pasti. Tekanan ban tidak ditentukan sejak awal balapan, melainkan harus mencapai level tertentu dalam sejumlah lap tertentu. Artinya, tim dan pembalap harus menebak bagaimana strategi balapan mereka. Apakah akan memimpin, berada di tengah pack, atau di belakang? Vinales menjadi korban dari ketidakpastian ini. Tim Tech 3 dari KTM kemungkinan mengatur tekanan ban untuk kondisi balapan di tengah pack. Tetapi Vinales justru memimpin lomba. Tanpa panas dari pembalap di depannya, tekanan ban depan tidak naik sesuai aturan. Akibatnya, ia gagal memenuhi syarat tekanan ban dalam jumlah lap yang ditentukan. Ironisnya, aturan ini justru lebih sering menghukum pembalap yang memimpin. Saat berada di depan, tekanan ban cenderung lebih rendah karena kurangnya turbulensi panas dari pembalap lain. Sebaliknya, pembalap di tengah pack lebih mudah memenuhi tekanan ban karena panas dari slipstream. Contoh nyata terjadi di Grand Prix Thailand, ketika Marc Marquez sengaja melepas posisi terdepan untuk menghindari penalti tekanan ban. Dalam kasus Vinales, situasinya lebih tragis karena KTM tidak mengira ia akan mampu memimpin lomba sejauh ini. Banyak yang menyalahkan Michelin atas masalah ini. Tetapi Simon Peterson, jurnalis MotoGP, menyatakan bahwa akar masalahnya justru terletak pada ketidaksediaan tim untuk menguji ban baru yang sebenarnya sudah siap. Ban depan Michelin saat ini kelebihan beban karena aerodinamika dan perangkat yang digunakan pada motor. Michelin sebenarnya sudah memiliki solusi berupa ban baru yang lebih baik. Tetapi tim pabrikan enggan mengalokasikan waktu untuk mengetes ban tersebut, jelas Peterson. Jika ban baru itu sudah digunakan, masalah tekanan ban mungkin tidak akan separah sekarang. Namun, dengan waktu yang semakin sempit sebelum kontrak Michelin berakhir, kecil kemungkinan kita akan melihat perubahan signifikan pada tahun ini. Sebelum musim dimulai, banyak yang meragukan kesiapan KTM. Namun, dua balapan pertama membuktikan bahwa motor dari Austria itu hampir memenangi lomba, jika bukan karena penalti dan kecepatan Marquez di lap-lap terakhir.
Yang menarik, performa Vinales sangat kontras dengan performa pembalap KTM lainnya, seperti Brad Binder dan Pedro Acosta, yang nampaknya kesulitan dengan getaran dan konsumsi ban. Tetapi Vinales justru terlihat nyaman. Ada spekulasi bahwa Vinales menggunakan setelan yang berbeda, meski belum ada konfirmasi resmi dari tim. Vinales selalu menjadi pembalap yang sulit ditebak. Di Yamaha, ia sempat dianggap calon juara dunia setelah memenangi 2 balapan pertamanya pada tahun 2017. Tetapi kemudian ia gagal konsisten. Tahun lalu, ia tampil luar biasa di KTM dalam beberapa kesempatan, tetapi juga mengalami banyak akhir pekan yang buruk. Ketika semuanya berjalan mulus, Vinales adalah salah satu pembalap tercepat di grid. Masalahnya, sangat sulit baginya untuk menjaga konsistensi itu. Grand Prix Qatar mungkin menjadi bukti lagi bahwa Vinales masih punya kecepatan yang luar biasa. Namun pertanyaan besarnya adalah, bisakah ia mengulangi performa ini di sirkuit lain, atau ini hanya momen kebetulan? Kasus Vinales sekali lagi menyoroti kelemahan aturan tekanan ban. Alih-alih meningkatkan keselamatan, aturan ini justru menciptakan ketidakadilan dan mengurangi daya tarik balapan. Jika MotoGP ingin tetap menjadi ajang balap yang adil dan menarik, mungkin sudah waktunya untuk mempertimbangkan perubahan sistem penalti atau mempercepat pengembangan ban yang lebih baik. Sementara itu, Vinales dan Tech3 dari KTM bisa bangga dengan performa mereka. Meski hasil akhir tidak sesuai harapan, balapan ini membuktikan bahwa mereka punya potensi untuk bertarung di barisan depan. Dan hal tersebut adalah pertanda bagus. Bagaimana menurut Anda? Silakan berikan komentar kamu di bawah. You